kami Wilujeng Enji.
Pakai hybrid. Ya mau naik lagi kereta mas, mau naik lagi kereta mas. Selamat pagi, Wilujeng Enjing.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawu, Ken Kabari, Pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja jodoh kita ternyata CEO yang sedang menyamar. Waduh. Atau jodoh kita adalah pewaris tunggal yang sedang menyamar. Waduh. Atau jangan-jangan mertua kita adalah CEO yang sedang menyamar. Waduh. Atau jangan-jangan ya saudara-saudaranya adalah anggota DPR. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lele, Mamang sedang berada di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Waduh, di lemurnya Kades Hoho pemirsa. Waduh, Kades Hoho kan Banjarnegara, sama aja ya. Daerah Ngapak pemirsa. Jawa Ngapak sini ya. Waduh, Keprimben pemirsa, Inyong. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-80 Mamang sudah sampai di Stasiun Purwokerto, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Waduh, setelah perjalanan yang panjang, waduh, dari kaki Gunung Semeru Bromo, Arjuna Welirang Gunung Kawi, dari Kota Malang menuju Kota Purwokerto di kaki Gunung Slamet. Waduh, dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah dengan kereta api Mario Bros. Waduh. Ya, Mario Bros Express. Saya bilang Mario Bros ya. Nah, sekarang sudah sampai di lemurnya Kades Hall Alkap. Waduh, cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan. Ya, mudah-mudahan Kades Hall Alkap menjadi gubernur Provinsi Jawa Tengah di kemudian hari. Amin. Halo guys, setelah sampai di Purwokerto, tinggal selangkah lagi menuju kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang ya, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Gubernur kita Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing. Ya insya Allah ya, Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara leh. Amin. Jadi Mamang tinggal selangkah lagi ya menuju Provinsi Haji Udin pemirsa. Bagi yang saudara yang baru datang di episode ke-80 ya, saudara akan bingung 7 keliling ya. Waduh, tak tahu gaya konten Mamang pemirsa. Waduh, Mamang punya gaya sendiri pemirsa. Bisa dipahami kalau saudara menonton episode-episode sebelumnya. Waduh, Mamang sudah cantumkan di link deskripsi supaya saudara mengetahui kronologis dan juga gayanya ya. Waduh.
Oke pemirsa yang berbahagia, setelah sampai di stasiun Purwokerto ya, tinggal selangkah lagi pulang ke kota Tasikmalaya. Waduh, ya tinggal selangkah lagi ya. Tinggal beberapa kilometer lagi pemirsa. Jadi ceritanya sambil menyelam minum kopi pemirsa. Waduh, sambil pulang ya singgah dulu di kaki Gunung Slamet, kota Purwokerto, Banyumas pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, mungkin saudara akan bertanya ya bagaimana ceritanya memang ada di Purwokerto ya. Jawabannya ada di episode sebelumnya pemirsa. Dan sekarang ya akan memulai cerita di kota Purwokerto. Waduh. Kota yang tercantik-cantik di Provinsi Jawa Tengah, bahkan ternyaman se-Indonesia. Waduh, julukannya ternyaman, terhappy-happy ya. Waduh, nyaman ya, nyaman, tenang, adem, dan juga modern pemirsa. Waduh, inilah Purwokerto. Oke guys, jadi ketika episode ke-80 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh sang presiden macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan membebaskan kita dari hama-hama. Waduh, dan insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai dan bisa mendamaikan dunia, dan mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Waduh, jadi ketika video ini tayang ya episode ke-80, memang sedang menyaksikan ya rudal-rudal hipersonik Iran, waduh, menyantroni Israel. Waduh, ketika menyerang Israel, jangan-jangan Israel ya sudah mendekati tanda-tanda pemirsa. Tanda-tanda apa memang sudah bahas di episode kemarin pemirsa. Iya, kalau saudara penasaran tonton ya, memang sudah cantumkan di link deskripsi pemirsa. Tanda-tanda ya, tanda-tanda, waduh, tanda-tanda bayar cicilan, maaf, cicilan karma, maaf. Oleh karena itu mudah-mudahan saja ya dengan ada tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda hari ini, tanda-tanda ketika episode ke-80 tayang, tanda-tanda ada merecon-merecon di angkasa Israel, waduh, dan juga burung gagak, waduh. Insya Allah ya negeri Palestina akan kembali damai, sejahtera, tentram, merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Amin. Free Palestine. Karena sejatinya bangsa Palestina adalah pemilik tanah 3000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan Bani Israel ternyata adalah bangsa Palestina pemirsa. Saudara penasaran dengan bangsa Palestina ternyata pemilik tanah wilayah Palestina sekarang? Bukan bangsa yang lain, aduh, atau bangsa yang sudah pergi ya kembali lagi mengaku-ngaku ya ini tanah nenek moyangku 3000 tahun yang lalu. Waduh, dan aku adalah bangsa pilihan. Bagi saudara yang penasaran, insya Allah memang akan bahas ya di episode yang lain. Yang jelas bukan episode sekarang bisa. Yang jelas, Palestina adalah salah satu bangsa yang mendukung kemerdekaan Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia. Ya, berkat beliaulah mereka saudagar-saudagar Palestina ternyata menyumbangkan dana kepada Indonesia, di mana Indonesia saat itu baru merdeka, tak punya apa-apa, bisa disumbangkan oleh saudagar-saudagar kaya. Salah satunya oleh Muhammad Ali Taher, menyumbangkan ya seluruh hartanya buat siapa? Buat Indonesia, buat keberlangsungan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia jangan melupakan Palestina dan dukunglah kemerdekaan Palestina. Semoga Palestina kembali sejahtera, tentram, adil, dan merdeka, terbebas dari hama-hama Israel. Waduh, hama-hama Zionis, waduh, hama-hama yang menghancurkan negeri, waduh, dan kembali damai seperti sejak zaman dahulu kala. Ya, memang berdoa mudah-mudahan Palestina merdeka. Amin. Free Palestine. Oke guys, tanggal 1 Juni
2025 Hari Pancasila. Waduh, bertepatan dengan Hari Pancasila. Memang sudah sampai di kota Purwokerto setelah perjalanan epik ya, panjang dari Bromo Malang sampai juga ke Purwokerto. Waduh, di stasiun Purwokerto tepatnya pukul 3.20 waktu Indonesia Barat pemirsa. Setelah turun dari kereta api Mario Bros ya, alias Malioboro Express, waduh, memang langsung ngopi-ngopi dulu ya di Kopi Sebat. Waduh, dekat dengan pintu atau musola stasiun Purwokerto Barat ya. Waduh, pintu baratnya, gate barat pemirsa. Nah, di situ ada kopi ya. Ternyata harganya 15.000 pemirsa ya, sekelas Starbucks pemirsa. Sekelas Starbucks nih, nikmat pemirsa. Starbucks aja kan 60.000 ke atas. Ini cuma 15.000 pemirsa. Waduh, ada juga yang 10 ribuan. Jadi dengan ngopi ya, otak Mamang kembali waras pemirsa. Setelah tidur panjang, kebayang ya Mamang tidur panjang. Ingat terakhir itu di stasiun Tulung Agung pemirsa. Waduh, dan ingat-ingat terakhir ya sampai terbangun lagi itu di stasiun Purwokerto pemirsa, menjelang stasiun Purwokerto. Jadi melewati banyak stasiun pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah menikmati kopi di Sebat, waduh, Mamang pun keluar area stasiun melalui pintu barat stasiun Purwokerto, menikmati udara stasiun Purwokerto pemirsa, sambil mencari masjid pemirsa. Waduh, karena sebentar lagi mau adzan subuh pemirsa. Waduh, sekaligus mencari sarapan pagi pemirsa. Waduh, akhirnya Mamang pun jalan-jalan dulu di sekitaran stasiun Purwokerto sambil menemukan masjid. Kebetulan masjid ada pemirsa dekat parkiran stasiun Purwokerto gerbang barat pemirsa. Masjidnya besar loh. Waduh, dan penuh juga pemirsa. Ternyata di situ ada juga orang-orang yang menunggu adzan subuh sambil beristirahat atau menunggu keberangkatan kereta api pemirsa. Dan kebanyakan membawa rangsel pemirsa. Waduh. Ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang ada di masjid itu, ternyata mereka baru turun dari Gunung Slamet pemirsa. Dan kota Purwokerto ini dekat dengan Gunung Slamet pemirsa. Waduh, dekat juga dengan Dieng pemirsa. Jadi kalau saudara ingin ke Dieng, ke Wonosobo ya, bisa titik ya, titik kumpulnya dari stasiun Purwokerto ini. Waduh. Dan juga kalau saudara ingin ke Gunung Slamet, bisa titik kumpulnya di stasiun Purwokerto ini. Jaraknya cuma 20 km ke arah Gunung Slamet pemirsa. Jadi pagi itu tanggal 1 Juni 2025 pas Hari Pancasila, waduh, banyak sekali penumpang yang singgah di masjid stasiun Purwokerto. Dan kebanyakan membawa rangsel, entah itu sudah turun gunung atau hendak akan pergi naik gunung pemirsa. Waduh. Oke guys, berbicara tentang Purwokerto ya, mungkin saudara akan menyangka bahwa Purwokerto ini adalah sebuah kota besar, kota otonom, mirip-mirip dengan kota Bandung, kota Solo, kota Malang, kota Batu. Waduh, ya, kota Purwokerto terkenal ke seantero negeri, bahkan ke luar negeri ya. Waduh, bahkan di Purwokerto ini ada pusatnya kereta api yang dikenal dengan Daup 5 Purwokerto, daerah operasi 5 Purwokerto pemirsa. Dan Purwokerto ini terkenal banyak perguruan tinggi. Waduh, bahkan salah satu perguruan tinggi negerinya adalah UNSUD, Universitas Sudirman pemirsa. Dan disinilah kota metropolitan Jawa Tengah pemirsa. Waduh, saudara akan ya menyangka bahwa kota Purwokerto adalah kota otonom, alias kalau zaman dulu kota madya ya, kota yang terpisah dari berbagai kabupaten. Nyatanya kota Purwokerto adalah sekelas kecamatan pemirsa. Waduh. Ya, sekelas kecamatan. Ya, sebuah ibu kota di Kabupaten Banyumas pemirsa. Waduh. Kalau dianalogikan ya, di Kabupaten Tasikmalaya ibu kotanya Singaparna. Waduh. Nah, Purwokerto itu adalah Singaparnanya ya, dan kabupatennya Kabupaten
Tasikmalayanya adalah Banyumas pemirsa. Waduh, ternyata Purwokerto adalah sekelas kecamatan pemirsa. Kecamatan menjadi ibu kota Banyumas. Yang menjadi unik adalah meskipun namanya Kecamatan Purwokerto, tapi yang terkenal adalah kecamatannya, bukan kabupatennya pemirsa. Waduh, ini kenapa nih? Dan yang uniknya lagi ya, Purwokerto ini kecamatannya ada 4 ya. Yang pertama Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Utara pemirsa. Waduh, keempat Purwokerto inilah yang dikenal dengan kota Purwokerto dengan statusnya ibu kota Kabupaten Banyumas. Waduh, mamang aja kan jadi piye ya, piye pening. Waduh, kepriben pemirsa. Waduh, memang jadi kepriben nih masalah Purwokerto. Ternyata di negeri ini ya ada yang paling rumit ya, selain kota Solo dengan Surakarta ya, Pak Baliut. Solo Surakarta, Surakarta Solo. Waduh. Ternyata di Jawa Tengah yang lain, di Purwokerto ini ada yang Pak Baliut juga pemirsa. Kota Purwokerto, Banyumas. Ya seharusnya jangan kota ya, tapi kecamatan Purwokerto seharusnya ya. Dan kecamatan Purwokerto pun dibagi-bagi sekarang ya. Harusnya kecamatan Purwokerto Barat, kecamatan Purwokerto Timur. Waduh. Dengan kabupatennya Banyumas pemirsa. Yang kedua, kalau mendengar dengan kata Purwokerto ya, seolah dengan dekat dengan Purwakarta pemirsa. Waduh, ternyata Purwakarta dengan Purwokerto sama pemirsa. Bahkan zaman dahulu ya, sebelum ada ya perbaikan nama di Purwokerto, nama Purwokerto adalah Purwakarta pemirsa. Sejajar dengan kata Purwakarta yang ada di Jawa Barat ya, yang dahulu bupatinya adalah Haji Udin pemirsa. Maaf. Ya Purwakarta sekarang Purwokerto. Waduh, bahkan di pesisian Banyumas yang lain ya menyebut kota Purwokerto ini adalah Purwakarta pemirsa. Waduh, ini makin kepriben lagi Inyong ya. Waduh, puyeng ya. Kenapa ada 2 nama yang sama ya? Waduh, sehingga supaya membedakan nama yang satu dengan nama yang lain, Belanda pada masa kolonial Belanda menetapkan ya nama Purwokerto Purwakarta menjadi Purwokerto pemirsa. Waduh, untuk membedakan Purwakarta yang ada di Jawa Barat pemirsa. Kepriben pemirsa. Waduh. Jadi menurut Mamang sudah sepantasnya Purwakarta atau Purwokerto ya sudah menjadi kota otonom tersendiri. Dimana kalau daerah-daerah lain ya menjadi otonom sendiri pemirsa. Seperti kota Tasikmalaya terpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya. Sama-sama Tasikmalaya, bikin puyeng juga. Tapi yang paling puyeng adalah ini ya, kota Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas. Ternyata masih menyatu pemirsa. Waduh. Dan seharusnya kota ini sudah terpisah. Sebelumnya kota ini sudah dipisahkan lewat kota administratif. Zaman era-era Orde Baru ada kota administratif, yaitu wali kotanya ditunjuk oleh Bupati Banyumas pemirsa. Tapi setelah tahun 2001 di mana kota administratif di berbagai daerah itu ditaikan statusnya menjadi kota otonom mandiri terpisah dari kabupaten. Sedangkan kota Purwokerto malah gabung dengan Banyumas pemirsa. Waduh, malah disatukan lagi dengan Banyumas. Bikin Inyong puyeng lagi ya. Ternyata dahulu ya ada Kabupaten Purwokerto, ada Kabupaten Banyumas pemirsa. Dan Banyumas Purwokerto disatukan pemirsa menjadi Kabupaten Banyumas, ibu kotanya Purwokerto. Ternyata dahulu sudah ada Kabupaten Purwokerto. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa disatukan tuh? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-80 Mamang akan membahas keunikan kota Purwokerto secara singkat ya. Waduh. Tentang Purwokerto ya. Unik-unik yang bikin puyeng Inyong ya. Wah, Inyong puyeng. Inyong itu saya ya. Abdi puyeng ya, Inyong puyeng. Waduh. Tentang Purwokerto ya. Purwokerto itu unik dan bikin kalau orang pertama kali ke Purwokerto bikin puyeng ya. Waduh. Karena Purwokerto ini adalah kota yang seharusnya otonom masih bergabung dengan Banyumas pemirsa. Kenapa tuh?
Nah, dari kepuyengan itulah Mamang akan sedikit membahas tentang keunikan Purwokerto, Purwakarta alias Kabupaten Banyumas, pemirsa. Bagi saudara yang tertarik dengan cerita Mamang kali ini ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Karena Mamang pun berbicara tak omon-omon ya, sesuai dengan informasi dan sumber yang Mamang dapatkan. Apabila ada yang berbeda, yang agak lain dan saudara tahu ya, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Yang penting komenan saudara bukan berbau-bau Mossad, bukan berbau-bau abu randa yang bikin keonaran ya. Mohon maaf aja ya, apabila yang bikin keonaran atau berbau-bau abu randa yang menggonggong bikin keonaran Mossad, aduh. The PD Impera POC Company, Mamang akan skip. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Selain itu, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara minimal ada yang menjadi CEO ya. CEO muda, waduh, miliarder, pewaris tunggal, waduh. Atau setidaknya salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Ya, Mamang berdoa dan mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Namun bagi saudara yang membosankan menonton Mamang, tak suka dengan menonton Mamang atau mungkin ceritanya sudah tahu, ya simpel dengan Mamang, suka tonton, tak suka jangan nonton. Ya, karena channel Mamang ini ya unik ya, suka ditonton mangga ya, tak ditonton juga apa-apa ya. Yang penting jangan bikin iri hati atau buat-buat keonaran ya. Atau jangan meminta kuota internet ke Mamang untuk mengganti saudara menonton. Waduh, Mamang aja kan belum menjadi CEO, yang belum jadi presiden pemirsa. Jadi awet-awet lah ya kuota internet saudara. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, dan tidak tercover dana LPDP. Oleh karena itu, pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak ya. Dengan baik. Suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Jangan hamur-hamurkan kuota internet saudara. Dilansir dari mojok.co dengan judul artikel, Purwokerto adalah daerah paling aneh karena bukan kota, kurang pas disebut kabupaten, apalagi menjadi kecamatan. Jadi maunya apa sih? Itu judul artikelnya pemirsa. Waduh. Ditulis oleh M. Apikul Adib, edisi 15 Januari 2025. Kalau menyoalkan tentang Purwokerto ya, saya selalu ingat Panji Pragiwaksono, bapak-bapak yang suka marah itu pernah bilang di salah satu podcastnya bahwa Purwokerto itu seperti Jogja. Kotanya nyaman, tapi tidak sepadat Jogja. Kalau Jogja istimewa, Purwokerto itu nyaman ya. Emang Purwokerto itu julukannya nyaman. Ketika Mamang turun dari kereta api, keluar stasiun Purwokerto, terasa nyaman pemirsa. Padahal ini baru keluar dari stasiun Purwokerto. Waduh, cuacanya, tempatnya, keramahan orangnya, waduh. Bahkan taksi drivernya juga nyaman-nyaman semua. Kira-kira begitu kata-kata dari Panji yang cukup bikin saya tertarik dengan daerah satu ini. Sebelum itu, sebenarnya saya sudah mendengar betapa nyamannya daerah tersebut. Saya mendengarnya dari teman yang kebetulan pernah kuliah di sana. Beberapa kenalan saya pernah singgah juga mengatakan hal serupa. Menurut Pak Panji, dan entah bagaimana beberapa waktu lalu saya kembali mendengar testimoni positif daerah ini dari seorang teman, lebih tepatnya teman dari teman. Ya teman ya di Mojok. Mamang pun baca dari Mojok pemirsa. Mojok yang nulisnya itu dari teman, temannya lagi, temannya lagi, temannya lagi, teman-temannya lagi pemirsa. Ya, kamu orlap, saya Gordon. Ya, kami kebetulan ketemu di sebuah tempat ngopi, di tempat obrolan ngalor ngidul. Beliau cerita kalau dulu sempat kuliah di Purwokerto. Awal cerita soal nostalgia, kemudian ada satu fakta menarik yang membuat saya dan teman saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Purwokerto itu bukan negara. Ya memang bukan negara pemirsa. Purwokerto itu bukan kabupaten. Purwokerto itu bukan juga kota pemirsa. Tapi hanya sebuah kecamatan. Yang kebetulan kecamatannya juga terbagi 4 pemirsa. Purwokerto Barat, Timur, Selatan, dan Utara pemirsa. Waduh, mirip-mirip Kompas ya.
Nah, Purwokerto itu aslinya berada di Kabupaten Banyumas. Waduh, memang aja kan baru tahu ya. Ternyata Purwokerto itu bukan kota otonom ya, tapi ibu kota Kabupaten Banyumas. Tapi ini kotanya mirip kota otonom pemirsa, bahkan lebih megah, lebih maju lagi dari kota Tasikmalaya pemirsa. Dilansir dari Wikipedia, Purwokerto adalah nama ibu kota dari Kabupaten Banyumas. Wilayah ini terdiri dari 4 kecamatan, Purwokerto Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Jadi Purwokerto aja ibu kota Banyumas. Purwokerto aja terdiri dari 4 kecamatan ya. Saudara dari mana? Dari Purwokerto. Purwokerto yang mana? Kecamatan yang mana? Waduh, Utara, Selatan, Timur, Barat. Ini mirip kompas pemirsa. Waduh. Insya Allah nanti ada yang Tenggara, Timur Laut, Barat Daya, Barat Laut pemirsa. Dan juga Tengah. Waduh, mirip-mirip di Jakarta ya. Jakarta aja kan terbagi 5 kota ya. Kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara pemirsa. Jadi artinya Purwokerto itu memang bukan nama kabupaten, bukan juga kota otonom, kota madya pemirsa. Waduh. Jadi hanya sebuah kota kecamatan pemirsa, sebuah kecamatan. Jadi kota Purwokerto ini mirip-mirip CEO yang sedang menyamar pemirsa ya. Sebuah kota yang menyamar jadi kecamatan pemirsa. Waduh. Padahal dahulu ketika zaman Orde Baru, Purwokerto ini pernah berstatus kota administratif atau Kotip. Memang sudah bahas ya, zaman Orde Baru itu ada istilah kota madya atau kodia, ada Kotip, kota administratif, ada kabupaten, ada juga kabupaten administratif. Apa sih yang membedakan kota administratif dengan kota madya? Kalau kota madya mirip dengan sekarang kota otonom ya, pemimpinnya adalah wali kota dan wakil wali kota yang dipilih oleh ya rakyat kota tersebut pemirsa lewat pemilihan umum kalau sekarang ya. Nah, kalau kota administratif adalah kota yang dipimpin oleh wali kota. Nah, wali kota ini ditunjuk oleh kabupaten pemirsa, ditunjuk oleh bupati. Kebetulan kota administratif Purwokerto ini dahulu di bawah Kabupaten Banyumas pemirsa. Jadi Bupati Banyumas menunjuk wali kota administratif Purwokerto. Hal itu berdasarkan Undang-Undang PP Nomor 36 Tahun 1182. Diresmikan pada tanggal 15 Januari 1183 ya sebagai kota administratif Purwokerto. Namun status itu dihapuskan pada tahun 2003. Status kota administratif dihapuskan pada tahun 2003 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2003, di mana kebanyakan kota-kota administratif di Indonesia berubah menjadi kota otonom seperti kota Tasikmalaya. Dulu kota Tasikmalaya kan Kotip ya, kota administratif. Tiba-tiba dirubah pemirsa ya, ditaikan statusnya jadi kota otonom. Jadi ada kota Tasikmalaya, ada Kabupaten Tasikmalaya terpisah pemirsa. Waduh. Selain itu juga ada Kotip Depok. Nah, Depok juga pernah jadi Kotip ya di bawah Bogor pemirsa. Lalu ditaikan menjadi kota otonom. Punya wali kota sendiri, dipilih oleh rakyatnya. Waduh, terpisah dari Bogor pemirsa. Lalu ada Kotip Cimahi ya. Cimahi dulu digabungkan dengan Kabupaten Bandung ya. Ketika Kotipnya ditaikan jadi kota, waduh, akhirnya punya wali kota sendiri, dipilih oleh rakyat Cimahi pemirsa. Tapi ada nasibnya turun level pemirsa. Waduh, dahulu statusnya Kotip. Setelah Kotip dihapuskan, rata-rata tahun 2001 banyak Kotip yang dihapuskan, dinaikkan levelnya. Tapi ada juga yang diturunkan levelnya, dikembalikan ke kabupaten induknya. Di antaranya ada Jember. Dulu ada Kotip Jember pemirsa. Namun setelah undang-undang Kotip dihapus, nah Jember ini status Kotipnya tidak naik jadi kota Jember ya, kota madya Jember, kota otonom Jember, tapi dikembalikan ke Kabupaten Jember dan menjadi ibu kota Kabupaten Jember. Begitu juga dengan Purwokerto pemirsa. Padahal Purwokerto sudah siap sedia ya. Waduh, Kotip Purwokerto ternyata ya dikembalikan ke induknya, yaitu Kabupaten Banyumas, dan menjadi ibu kotanya
Kabupaten Banyumas. Waduh. Padahal Purwokerto sudah siap sedia kalau seandainya menjadi kota, pemirsa. Entah kenapa Purwokerto ini turun level menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas. Seharusnya kota Purwokerto ini menjadi kota otonom tersendiri, pemirsa. Waduh. Mungkin saudara pun akan bertanya, jangankan saudara, memang pun akan bertanya, akan mencari ya, kenapa sih Purwokerto yang begitu lengkapnya ya, melihat ciri-cirinya ini Purwokerto sudah pas menjadi kota otonom, dimekarkan dari Kabupaten Banyumas. Kenapa Purwokerto sampai hari ini ya, ketika video ini tayang tahun 2026 belum juga dimekarkan, pemirsa. Waduh, masih menjadi ibu kota Banyumas. Alasannya Purwokerto belum dimekarkan dari Kabupaten Banyumas menjadi kota otonom, meskipun dinilai layak ya karena fasilitasnya dan juga beragam ya unsur-unsur dan poin-poinnya, bahwa Purwokerto ini cocok loh. Tapi ada beberapa pertimbangan kota ini ya belum bisa dimekarkan karena pertimbangan dampak administratif. Waduh, cuman itu ya. Pemekaran berisiko memindahkan pusat pemerintahan kembali Kabupaten Banyumas ke kota lama, meningkatkan jarak pelayanan publik bagi warga Banyumas Barat, serta kendala administratif penolakan dari sebagian desa yang mencakup wilayah tersebut. Jadi artinya kalau ingin memisahkan diri atau memekarkan diri, hal yang pertama, ada nggak dananya? Waduh, jangan sampai kalau sudah berpisah ya terseok-seok, pemirsa. Waduh, tak bisa membayar fiskal pegawai. Waduh, pembangunannya terhambat. Jangan sampai kalau memisahkan diri terhambat. Tapi seukuran Purwokerto insya Allah tidak akan ya, karena pendapatan Purwokerto ini lumayan, pemirsa. Salah satu kota termaju di Provinsi Jawa Tengah, pemirsa. Nomor 2 setelah Semarang, pemirsa. Waduh. Meskipun status Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas. Lalu selanjutnya, kalau ingin memisahkan diri harus ada persetujuan dari masyarakat Banyumas sendiri, pemirsa. Jadi meskipun sudah lengkap fasilitasnya, sudah oke ya, jikalau nanti terpisah ya pendapatan daerahnya lumayan ya, supaya bisa membangun daerahnya ya, membayar pegawainya, waduh, dan tidak menyusahkan pihak pusat. Tapi kalau masyarakatnya enggan untuk berpisah, waduh, atau ada hal-hal penting dan tak boleh berpisah, ya tak akan jadi, pemirsa. Jadi perpisahan itu ada kehendak rakyatnya sendiri, ada uangnya, waduh, pendapatannya, dan ya pendapatan daerahnya, dan yang terakhir adalah ada restu dari pusat. Dan kebetulan sampai hari ini belum ada restu dari pusat ya, belum ada moratorium, pemirsa, dari pusat. Waduh, ternyata ada rencana nih ya, ada planningnya, pemirsa. Waduh, rencana pemekaran Kabupaten Banyumas. Wacana pemekaran Banyumas yang memang kutip dari republika.com ya, ternyata Kabupaten Banyumas akan terpecah 3, pemirsa. Waduh. Yang pertama Kabupaten Banyumas Induk, Banyumas Lama. Waduh. Yang kedua akan menjadi Kabupaten Banyumas Barat, yaitu sebelah baratnya Kabupaten Banyumas. Waduh. Jadi yang kedua Kabupaten Banyumas Barat. Yang ketiga ya Kota Purwokerto. Jadi dimekarkan menjadi 3, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Induk Lama, dan Kabupaten Banyumas Barat. Mirip-mirip dengan Kota Bandung, bisa. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Kalau menurut Mamang ya kalau misalkan bagusnya dipisah, dimekarkan, ya lebih baik bagusnya dimekarkan, pemirsa. Supaya orang menganggap Kota Purwokerto ini ya benar-benar kota, pemirsa ya, bukan Kota Purwokerto tapi isinya kecamatan, pemirsa. Ternyata dalam sejarahnya Kabupaten Banyumas ini adalah gabungan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto. Ternyata dahulu Purwokerto yang sekarang statusnya adalah kecamatan dibagi 4, dahulu adalah
Kabupaten Purwokerto pemirsa. Waduh, ternyata yang namanya Kabupaten Purwokerto sudah ada pemirsa. Ya sejak zaman dahulu. Waduh. Dan ternyata sekarang yang menjadi Kabupaten Banyumas adalah gabungan antara Kabupaten Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas. Ternyata dahulu ada Kabupaten Purwokerto pemirsa, berbarengan dengan Kabupaten Banyumas dan disatukan dengan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten Banyumas, ibu kotanya Purwokerto. Jadi dahulu ada Kabupaten Purwokerto, ibu kotanya di Purwokerto, dan ada Kabupaten Banyumas, ibu kotanya di Banyumas Lama pemirsa, atau Kecamatan Banyumas. Waduh, disatukan dengan Purwokerto. Jadi Kabupaten Banyumas Purwokerto. Dilansir dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, banyumas.go.id, dengan judul artikel Sejarah Masa Kolonial Kabupaten Banyumas. Pada masa itu, ada Keresidenan Banyumas yang membawahi banyak kabupaten. Di antaranya ada Kabupaten Aji Barang, waduh, yang sekarang digabungkan menjadi Kabupaten Banyumas. Yang kedua ada Kabupaten Banyumas. Yang ketiga ada Kabupaten Purwokerto. Ada Kabupaten Jambu Jatilawang. Ada Kabupaten Cilacap. Ada Kabupaten Daya Luhur. Ada Kabupaten Purbalingga. Ada Kabupaten Banjarnegara. Dan ada Kabupaten Wonosobo. Waduh. Ada nama-nama kabupaten zaman dahulu ya yang sekarang sudah tidak ada pemirsa. Di antaranya Kabupaten Aji Barang sudah disatukan dengan Banyumas. Kabupaten Jambu Jatilawang disatukan dengan Kabupaten Banyumas. Waduh. Dan Kabupaten Daya Luhur disatukan dengan Cilacap. Ada juga Kabupaten Majenang disatukan dengan Cilacap. Waduh. Yang paling unik adanya Kabupaten Purwokerto. Kabupaten Aji Barang hanya berumur 1 tahun. Kemudian atas persetujuan asisten residen, pusat pemerintahan dipindahkan ke sebuah gerumbul paguan di barat desa Purwokerta, di mana terdapat santri mengaji dan di atasnya sebuah telaga. Raden Adipati Bratradiningrat yang bergelar Raden Adipati Mertadi Raja I meninggal pada tahun 1831. Kemudian Raden Adipati Bratadireja dengan gelar Raden Adipati Martadireja II menjadi bupati pertama Kabupaten Purwokerto yang menjabat hingga meninggal pada tahun 1853. Jadi Kabupaten Purwokerto ini adalah sisa-sisa Kabupaten Aji Barang yang disatu-satukan dengan kecamatan dan kewedanaan yang lainnya. Salah satunya kewedanaan Purwokerto. Dan Kabupaten Purwokerto ini berpusat di Kecamatan Purwokerto sekarang yang cikal bakal nanti akan menjadi kota pemirsa. Waduh. Dan Keresidenan Banyumas dipusatkan di Purwokerto. Sehingga Belanda ya memfokuskan pembangunan di Purwokerto, dan Kabupaten Purwokerto adalah kabupaten yang sudah mulai maju pemirsa. Waduh. Pada tahun 1105 hingga tahun 1120, Bupati Purwokerto menjabat adalah Raden Mas Cakranegara III yang merupakan adik dari Raden Tumenggung Cakasaputra dan Raden Ajeng Cakranegara II. Pada masa kepemimpinannya, Purwokerto yang sudah memiliki sebuah stasiun SDS, jalur kereta api swasta dari Temenggung Wonosobo sampai dengan Maos pemirsa. Insya Allah memang kebahas ya. Bukan jalur kereta api yang sekarang digunakan pemirsa. Ini SS. Waduh. Kemudian dibangun sebuah stasiun lagi milik SS, stasiun milik pemerintah kolonial Belanda, yang dibangun pada tahun 1916, yang menghubungkan jalur antara Yogyakarta menuju Jakarta atau Batavia melalui Purwokerto. Fasilitas yang ada di Purwokerto benar-benar maju pesat, pembangunannya maju pesat. Karena Purwokerto adalah letaknya strategis antara pantai utara Jawa dengan pantai selatan Jawa, antara Batavia dengan Yogyakarta, dan juga penghubung antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah pemirsa. Waduh. Dan juga penghubung jalur menuju arah Wonosobo,
Temanggung ya. Waduh, Banjarnegara dan Purbalingga pemirsa. Dan juga sangat strategis menuju arah Pelabuhan Cilacap dan menuju arah Semarang pemirsa. Jadi tengah-tengahnya Jawa ya, Jawa Tengah, kota tertengah ya, strategis jalur lalu lintas pemirsa. Di selatannya Kabupaten Purwokerto ada Kabupaten Banyumas yang letak ibu kotanya di Banyumas Lama pemirsa. Pada masa Bupati Banyumas Raden Ngabei Ganda Subrata bergelar Raden Adipati Ganda Subrata yang merupakan putra dari Pangeran Adipati Arya Martadiraja III. Bupati Ganda Subrata menjabat dari tahun 1913 hingga tahun 1933. Pada masa jabatannya, Bupati banyak melakukan perubahan sosial karena pada masa itulah politik etis sedang gencar-gencarnya dilakukan. Beberapa sekolah telah dibangun pada masanya, yaitu Sekolah Angka 2 dan Holland Inland School atau sekolah untuk kaum pribumi. Juga membangun sebuah perpustakaan untuk pribumi di depan pendopo kabupaten. Pada tahun 1933 terjadi sebuah krisis ekonomi dunia yang juga melanda wilayah Kabupaten Banyumas dan Purwokerto yang dikenal dengan Malaysia pemirsa. Waduh, dia mirip-mirip dengan krismon dunia pemirsa. Krisis ekonomi terparah di dunia yang melanda Belanda juga. Melanda juga daerah-daerah di Belanda. Waduh. Kelesuan ekonomi, sulit perdagangan, sulit. Waduh. Krisis ini menyebabkan ya datangnya masa pagebluk yang panjang atau masa bencana yang panjang. Namun justru Bupati telah diganti oleh Raden Adipati Arya Sudijaman Martadiraja Ganda Subrata. Pada awal pemerintahannya, Bupati Sudirman sudah diuji dengan masalah pemulihan masa pagebluk yang dianggap telah berhasil dengan beberapa program pelatihan keterampilan seperti pembuatan payung kertas di Kalibogor untuk meningkatkan perekonomian Banyumas. Produksi genteng ada di Pancasari dan Margasana dan juga produksi-produksi lainnya. Namun tetap saja ya belum pulih 100%. Tahun 1936 dengan alasan ya untuk menghemat untuk menghemat ya keuangan kolonial Belanda yang semakin tipis gara-gara banyak masalah, salah satunya adalah krisis ekonomi dunia. Waduh. Akhirnya mau tidak mau ada wacana Kabupaten Banyumas lebih baik disatukan dengan Purwokerto. Alasannya simpel pemirsa. Antara Banyumas dan Purwokerto ya, Banyumas ya ekonominya melambat pemirsa, sedangkan Purwokerto ya setidaknya agak cepat. Kalau disatukan bisa menyelamatkan kedua-duanya. Akhirnya Banyumas dan Purwokerto digabung menjadi satu dengan nama Kabupaten Banyumas. Nah, untuk mengikatkan ya persatuan antara Banyumas dan Purwokerto, maka pendopo Banyumas di Banyumas Lama dipindahkan ke kota Purwokerto. Waduh. Oleh karena itu, maka Kabupaten Banyumas ibu kotanya pindah ke Purwokerto dan Kabupaten Purwokerto melebur menjadi Kabupaten Banyumas. Untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya, ternyata Bupati Banyumas dengan Bupati Purwokerto itu satu keluarga pemirsa. Waduh. Karena mereka saling menikah pemirsa. Waduh. Nah, untuk mempererat ya persatuan dan kesatuan Banyumas dengan Purwokerto, maka pendopo Si Panji yang menjadi simbol Trah Banyumas dipindahkan menggantikan pendopo lama di kota Purwokerto. Yang kebetulan saja ya pendopo lama Purwokerto ini mengalami banyak kerusakan, harus direnovasi. Yang uniknya pendoponya itu dipindahkan dengan iring-iringan truk tahun 1936. Tepatnya tanggal 27 Oktober 1936. Pembongkaran pendopo kabupaten ya dimulai dengan jasa pemborongnya menggunakan 2 truk yang disewa. Waduh. Dan truk itu beriring-iringan ya hilir mudik antara Banyumas dengan Purwokerto mengangkut material-material pendopo sampai pada tanggal 6 November 1936. Jadi selama 10 hari
Dua truk ini hilir mudik ya, membawa material dari Banyumas ke Purwokerto. Hal itu menandakan bahwa Purwokerto dengan Banyumas disatukan, menyatu pemirsa. Kalau zaman sekarang banyaknya ingin memakarkan diri, memisahkan diri, bercerai ya. Waduh. Tapi Purwokerto dengan Banyumas ingin menyatu pemirsa. Menyatu ya, menjadi Kabupaten Banyumas, ibu kotanya Purwokerto. Setelah pendopo si Panji berhasil diboyong ke Purwokerto, masih banyak sekali perbaikan dan persiapan perpindahan bupati dari Banyumas. Sehingga perpindahan yang baru bisa dilaksanakan awal Maret 1937. Resminya pada Maret 1937, kantor Bupati Banyumas benar-benar pindah ke Purwokerto. Tanggal tersebut bertepatan dengan pernikahan putri mahkota kerajaan Belanda, yaitu Putri Juliana dengan Pangeran Bernhard. Pada tahun yang sama, pabrik gula Kalibagor sudah mulai beroperasi kembali setelah beberapa tahun selama masa Malaysia atau krisis ekonomi yang terparah yang melanda dunia. Nah, dari sinilah ya Mamang mendapatkan jawabannya. Kenapa Purwokerto yang notabene adalah mirip dengan kota otonom yang besar, bahkan pendapatannya terbesar di Jawa Tengah, nomor 2 setelah Semarang. Waduh. Tetap bersatu dengan Banyumas. Ya, sampai hari ini kan memisahkan diri belum ada persetujuan dari masyarakat. Salah satu alasannya adalah nilai historisnya pemirsa. Waduh, historisnya dahulu ketika krisis ekonomi, Purwokerto dan Banyumas bersatu. Ternyata ekonominya meningkat pemirsa. Menjadi kota termaju di Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Waduh. Jadi meskipun statusnya Purwokerto adalah ibu kota Banyumas, waduh, dan Purwokerto lebih populer sekaligus lebih tren, lebih kaya mungkin ya, pendapatannya lebih banyak, waduh. Tetapi disatukan dengan Banyumas pemirsa. Dan menjadi satu kesatuan ya, kesejahteraan masyarakat Banyumas Purwokerto. Eber-eber ikan lele ya. Jadi itulah kenapa Purwokerto sampai hari ini statusnya masih kecamatan ibu kota Kabupaten Banyumas le. Meskipun demikian, kalau Mamang berada di kota Purwokerto, serasa ini bukan serasa kota tersendiri pemirsa, kota otonom ya, kota yang tidak menjadi bagian dari kabupaten yang lain pemirsa, apalagi ibu kota kabupaten yang lain pemirsa. Waduh. Jadi inilah kota Purwokerto. Selamat datang di kota Purwokerto. Inyong berada di kota Purwokerto ya. Dan yang pasti kota ini benar-benar nyaman, happy dan tidak pusing ya, tidak puyeng ya, tidak kriben pemirsa.